Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan terus belajar apapun keadaannya. Masih bersama saya Indra Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang inovasi pendidikan. Bagaimana konsep, dasar, dan hakikatnya. Di mana ketika kita membicarakan tentang inovasi, tentu ada hal-hal yang menarik untuk terus dibicarakan. Karena inovasi itu biasanya berbicara tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang bersifat kreatif, sesuatu yang memang adaptif terhadap keadaan zaman, dan tentu sesuatu yang baru itu akan memudahkan kita dalam segala hal. Bagaimana inovasi dalam pendidikan? Tentu ini akan menarik kita bincangkan, maka kita ikuti bersama. Nah, ketika kita berbicara tentang inovasi, kita pasti ada mendengar istilah, oh itu adalah sesuatu yang baru, hal yang baru yang bersifat pembaharuan dari sesuatu yang lama menuju ke sesuatu yang baru atau diperbaharui. Itulah. Kemudian ada penemuan. Inovasi biasanya juga akan berbicara tentang penemuan karena di situ akan ditemukan hal-hal yang unik, hal-hal yang memang ditemukan oleh beberapa pakar. Kemudian ada discovery and invention. Nah, ini juga biasanya kata yang identik dengan inovasi. Dan juga ada kata inovasi, modernisasi, atau usaha untuk pembaruan. Kemudian yang terakhir ada istilah ditemukan sesuatu yang baru. Kelima istilah ini biasanya sering digunakan dalam hal membicarakan tentang istilah inovasi. Jadi, inovasi di situ akan berbicara tentang sesuatu yang baru, yang bersifat kebaruan. Nah, itu ya, titik tekannya ada di pembaharuan itu. Oke, maka kita harus coba perjelas istilah-istilah yang ada di dalam inovasi itu tentang discovery, invention, and innovation. Antara penemuan, dalam bahasa Inggrisnya adalah invention, kemudian penyebaran, ada diffusion, dan juga pengembangan, development. Ini adalah sesuatu yang biasa dibahas dalam sebuah inovasi, lebih-lebih dalam dunia pendidikan. Oke, bagaimana pengertian inovasi tersendiri? Ada discovery, istilah discovery itu biasanya membahas tentang penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang lain, seperti penemuan Amerika. Discovery berasal dari cover yang memang awalnya tertutup, tidak diketahui, tapi sebenarnya ada. Nah, karena sudah ada, maka kalau kita menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, maka istilah yang tepat adalah discovery. Ingat discovery, menemukan sesuatu yang sebenarnya telah ada, menemukan sesuatu yang sebenarnya telah ada. Oke, kemudian bagaimana dengan invensi? Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya penemuan itu merupakan hasil kreasi manusia seperti teori belajar, teori pendidikan, HP, baterai, bola lampu, mikrofon. Itu memang belum ada di dunia. Beda dengan discovery tadi. Kalau discovery itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada tapi belum diketahui. Misalnya di sini ada penemuan tentang benua Amerika yang dulunya belum ditemukan, kemudian ditemukan oleh seseorang. Nah, itu. Kemudian kalau kita menemukan alat yang baru dalam dunia teknologi untuk berkomunikasi yang awalnya memang tidak ada, kemudian diadakan, itulah namanya invensi. Bagaimana dengan inovasi? Nah, inovasi itu biasanya suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok masyarakat, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Maka inovasi itu bisa mencakup keduanya, antara invensi dan juga discovery. Keduanya adalah invensi, keduanya adalah inovasi. Jadi inovasi itu mencakup dua hal itu. Bisa saja kita menemukan sesuatu yang baru sama sekali, atau menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi kita ungkap kembali,
Maka kalau jenengan semuanya di dalam dunia pendidikan, kalau ada metode pembelajaran yang dulunya ceramah tetapi sekarang ceramahnya memakai alat tertentu, itu berarti jenengan sudah melakukan sebuah inovasi. Nah, kemudian kalau ada metode pembelajaran berkelompok tapi kemudian diperbaharui bagaimana kelompok diskusi ini bisa aktif, kemudian bisa lebih produktif, kreatif, dan juga menyenangkan, itu melakukan sebuah inovasi. Nah, itu contoh-contoh kecil. Nanti kita perdalam di dunia pendidikan sendiri. Tapi pada dasarnya semoga bisa membedakan ya antara discovery, invensi, dan inovasi. Nah, kemudian tentang pengertian inovasi juga ada istilah invention. Nah, invention ini biasanya didefinisikan sebagai menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Contohnya penemuan perekam suara elektronik dan pengembangan bola lampu pijar. Ini namanya invensi. Coba kita slide yang sebelumnya. Nah, slide sebelumnya kan ada discovery, inovasi, invensi. Ini kita perjelas lagi. Jadi kita bandingkan bahwa invention dalam bahasa Inggris menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Penemuan perekam suara elektronik dan HP, Android, bola lampu pijar, sinyal, 3G, 4G itu adalah penemuan yang baru sama sekali. Bagaimana dengan development? Development adalah pembaruan yang biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dalam dimensi skala besar. Development. Dengan mungkin pernah dengar yang namanya research and development. Sebenarnya dia itu melakukan sebuah riset, tetapi dia memperbaharui sesuatu ya, misalnya tentang kalau mengembangkan sesuatu ya. Jadi yang awalnya dulu sinyal 3G menjadi 4G. Kemudian Android ini yang awalnya HP biasa menjadi touchscreen. Itu mengalami pengembangan. Kemudian yang awalnya tentang invention ini tentang development ya, tentang pengembangan ini, metode pembelajaran yang saya ceritakan tadi itu bisa menjadi sebuah development. Kemudian ada diffusion, jadi tentang penyebaran suatu ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Jadi setelah ide-ide itu kita temukan sesuatu yang baru ya, yang awalnya dulu lampu pijar biasa kuning, kemudian dikembangkan menjadi warna putih, kemudian dikembangkan menjadi LED. Nah, itu kan sebuah development ya, pengembangan yang akhirnya itu adalah mengalami difusi ya, penyebaran antar berbagai sumber dari invensinya atau penemunya. Sehingga innovation ini menurut beberapa pakar bisa kita lihat bahwa dari pendapat-pendapat itu yang pertama ini titik tekannya adalah bahwa inovasi itu diletakkan pada sebuah an idea for accomplishing some recognition social and in new way or for a means of accomplishing some social. Yang intinya adalah jalan baru yang ditemukan oleh seseorang dalam rangka memposisikan tujuan-tujuan agar dipahami dan bisa dipakai oleh masyarakat. Kalau titik tekan yang kedua ini adalah tentang creative selection, organization, and utilization of human and material resource in new and unique ways, which will result in the attainment of a higher level of achievement. Yang intinya ini juga jalan yang unik dalam rangka meraih tujuan yang lebih tinggi atau memperoleh keuntungan yang lebih besar, memperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat. Intinya itu. Kemudian innovation is a species of genius change. Generally speaking, it seems useful to define an innovation as a deliberate, novel, specific change which is thought to be more efficacious in accomplishing the goal of system. Nah, yang ketiga ini titik tekannya adalah dia terletak pada pembaruan. Nah, ini adalah pendapat dari Donald P. Ely,
pendapat dari Habermas, kemudian pendapat dari Matthew, semuanya ini mengarah pada inovasi yang mana penekanannya pada pembaruan, kemudian sesuatu yang baru, jalan yang baru, meraih tujuan, kemudian bisa diimplementasikan di masyarakat. Maka inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, masyarakat. Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Misalnya, dengan semuanya ini kan belajar secara online, belajar melalui YouTube atau belajar melalui Zoom. Ini sedang marak-maraknya ketika masa pandemi seperti ini, karena memang pandemi ini suatu masalah. Bagaimana cara pemecahan masalah, mengatasi pembelajaran? Salah satu masalahnya ya pemecahan masalahnya dengan inovasi, dengan belajar secara online, memanfaatkan learning management system, memanfaatkan Moodle, memanfaatkan YouTube dan lain sebagainya. Sebuah inovasi. Ingat, inovasi itu harus adaptif terhadap perkembangan zaman, harus adaptif terhadap permasalahan yang ada, mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada. Oke. Terus bagaimana karakteristik inovasi? Yang pertama, keuntungannya relatif. Artinya, sejauh mana satu inovasi itu dianggap menguntungkan bagi penerimanya, seperti whiteboard, kemudian papan tulis yang touchscreen misalnya, itu keuntungannya bagaimana? LCD. Nah, keuntungannya relatif. Kompatibel, tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman dan kebutuhan dari penerima, seperti LCD, kemudian Zoom meeting yang seperti ini yang sekarang kita gunakan, kemudian media sosial. Kompleksitas, suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya, seperti teknologi pembelajaran online. Biasanya inovasi ini memang butuh pemikiran yang kompleks, dalam rangka kita terapkan dalam dunia pendidikan. Maka tidak cukup hanya menguasai materi saja di zaman sekarang ini, tetapi juga harus menguasai metode, menguasai cara menyampaikan materi, dan menguasai teknologi untuk menyampaikan materi itu. Contohnya begitu kalau jadi guru nanti. Kemudian triabilitas, suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan penerima, seperti pembelajaran berbasis Android, pembelajaran yang berbasis online. Ini bisa diterima enggak? Ternyata mau tidak mau di masa pandemi ini harus diterima. Nah, kemudian observasibilitas, suatu inovasi benar-benar dapat diamati, hasilnya atau keuntungannya harus bisa diobservasi. Kemudian contoh perusahaan inovatif. Sebenarnya inovatif itu bagaimana sih? Dengan kenal yang namanya Google, ya. Google itu selalu melakukan inovasi terhadap pengalaman pelanggan. Nah, Google dulu itu hanya sebatas mesin pencari saja. Tetapi seiring perkembangan zaman, Google itu mengembangkan diri, mendevelop atau melakukan perubahan-perubahan yang baru dan memang menyesuaikan zaman. Seperti kemudian ada Google Form, kemudian Google Doc, kemudian Google Slide, kemudian ada Google Classroom. Itu adalah pengembangan terus karena memang menyesuaikan pengalaman. Ada Google Meet. Nah, ini menyesuaikan pengalaman dari pelanggan. Pelanggan ini sebenarnya butuh apa sih? Itu kita harus belajar dari Google. Kemudian Apple ini perusahaan yang bertahan, sangat bertahan dan memang memiliki ciri khas baru, ialah selalu mengeluarkan produk baru, sehingga setiap tahunnya atau bahkan setiap sekali keluar produk itu Apple akan mengeluarkan produk baru lagi dan tidak akan keluar lagi produk yang lama. Terus uniknya lagi, ketika Apple mengeluarkan produk itu, Apple selalu harus ada aplikasi-aplikasi yang baru. Maka Apple ini tidak bisa dia aplikasi-aplikasi yang sembarangan. Mereka harus ori semua, harus
asli semua, harus dari Apple semua, itu uniknya. Kemudian Toyota ini selalu berkembang dari proses kerja, cara kerja yang mungkin kalau ibaratnya contohnya mobil ya, mobil itu dulu Toyota Kijang yang berkecepatan 300 tenaga kuda, kemudian 500 tenaga kuda, 1000 tenaga kuda. Cara kerjanya baru, yang awalnya hanya 4 tak menjadi 5 tak, kemudian yang awalnya hanya manual menjadi otomatis, mobil yang manual menjadi mobil otomatis, itu proses kerja yang baru, belajar dari Toyota. Kemudian dari Windows, jadi Windows ini juga produk yang baru. Kita kenal yang namanya Windows 2007, Windows 7, kemudian Windows Vista, Windows 8, ya, kemudian Windows 10, dan itu selalu update. Kita harus belajar dari Windows atau Microsoft ya, Microsoft. Kemudian dari Samsung ini selalu menawarkan kepada pelanggan produk baru. Ada Samsung itu, kita pastikan bahwa ketika kita beli Samsung A51 saat ini, maka 1 tahun lagi atau bahkan 6 bulan lagi produk itu sudah tidak akan keluar di pasaran. Kenapa? Karena sudah tidak produksi lagi. Mereka memproduksi sesuatu yang baru. Itulah yang harus dipahami dalam dunia pendidikan. Kita bawa semua itu di dalam dunia pendidikan, bahwa inovasi dapat berupa produk, proses, pemasaran, organisasi, dan model bisnis yang dapat diterapkan di dunia pendidikan. Kita harus bawa itu, dan kita harus belajar dari perusahaan-perusahaan besar ini untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Oke, modal inovasi. Bagaimana orang melakukan inovasi? Modal yang pertama adalah manusia. Tentu manusia itu harus mampu dan mau berinovasi. Yang kedua, kepemimpinan. Selain punya bakat, selain punya potensi, manusia itu harus mampu memanage, mengatur bagaimana caranya memanfaatkan potensi-potensi yang ada, sumber daya yang ada ini disatukan sehingga mampu melahirkan sebuah inovasi. Struktur organisasi yang baik, mulai dari atas sampai bawah ini harus memiliki peran yang jelas, harus memiliki tugas yang jelas, sehingga goal utamanya adalah melakukan sebuah inovasi. Inovasi dalam pendidikan, pengertian, urgensi, dan manfaatnya. Jadi inovasi dalam pendidikan itu, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan secara kualitas berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Jadi ada sesuatu yang baru, kualitasnya ditambah, memang sengaja untuk diubah dalam rangka meningkatkan dan mencapai tujuan. Nah, itu kata kunci dalam inovasi dalam pendidikan, karena dalam pendidikan itu tidak boleh stagnan, apalagi dunia pendidikan saat ini yang terus berubah. Perubahan zaman ini menuntut kita semuanya untuk melakukan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan. Oke, kemudian urgensinya apa? Pertama, jumlah penduduk yang terus bertambah, maka mengakibatkan pola pembelajaran atau lingkungan pendidikan juga mengikuti perkembangan. Kemudian ilmu modern yang berkembang. Ilmu saat ini sangat luas sekali. Jadi setiap orang paham sesuatu karena memang tingkat keluasannya beda-beda. Tapi tingkat kedalamannya yang perlu diperdalam. Kemudian teknologi dan globalisasi ini yang tidak bisa kita hindarkan. Teknologi perkembangannya begitu besar sehingga dalam dunia pendidikan realitasnya adalah pendidik kita apakah mampu mengaplikasikan teknologi semuanya. Kemudian peserta didik harus juga mampu menyesuaikan kondisi saat ini, sarana prasarana, kurikulum, lingkungan, kemudian manajerial, semua ini kalau dikaitkan dengan inovasi tentu penting semua. Jadi pendidik harus melakukan sebuah inovasi yang mana menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Peserta didik juga seperti itu, model pembelajaran, kemudian cara belajar, materi yang semakin banyak itu juga harus dikuasai. Kemudian sarana prasarana tentu akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, sehingga yang dulunya
masih memakai OHP itu sudah tidak terpakai. Sekarang sudah pakai LCD, bahkan LCD yang touchscreen. Tuh, kurikulum juga mengalami pembaharuan, di mana saat ini yang yang diterapkan adalah kurikulum Merdeka Belajar, misalnya seperti itu. Lingkungan harus diperbaharui terus, apalagi lingkungan, karena memang lingkungan ini dalam rangka menciptakan sesuatu yang nyaman untuk belajar. Manajerial juga harus terus diperbaharui, harus mengalami sebuah inovasi. Keenam hal itu bisa kita terapkan di dalam dunia pendidikan yang nanti bisa kita contohkan. Nah, pertama contoh inovasi dalam pendidikan itu dalam hal manajemen personalia. Kita meningkatkan mutu pendidik, rasio, kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru. Kemudian mutu pendidik itu yang awalnya harus memiliki kompetensi sosial, pedagogik, kepribadian, itu ditambah dengan kompetensi leadership, misalnya seperti itu. Itu kan sebuah inovasi. Kemudian rasio dari yang awalnya saya mau menciptakan sekolah yang banyak gurunya atau gurunya itu bisa fokus pada peserta didik, jadi satu kelas hanya 20 orang, misalnya begitu. Itu kan sebuah inovasi. Monggo kalau mau dilaksanakan. Tentang sarana prasarana, misalnya fasilitas fisik, lab, kamera, dan lain-lain. Bahkan ada CCTV, kemudian ada laboratorium 3D, kemudian ada lab yang memang langsung yang bisa kita praktekkan dan lain-lain. Kemudian using time, waktu belajar ini sebuah inovasi, artinya waktu belajar saat ini misalnya, saat ini itu manusia tidak terbatas waktu belajarnya. Kenapa? Karena online, sistemnya online, kapanpun jenengan bisa membuka link channel YouTube ini misalnya. Nah, kemudian waktu jam istirahat, jam pelajaran itu bisa kita pakai. Bahkan ada sebuah inovasi bahwa di suatu negara itu banyak jam istirahatnya daripada jam di ruang kelasnya. Jadi jam belajarnya hanya 2 jam, tetapi bermain di luar itu 3 jam. Misalnya seperti itu. Yang penting ada kurikulum yang jelas. Kemudian ada prosedur kurikulum, RPP, tim teaching, semuanya bisa kita inovasikan. Dan ada strategi pembelajaran yang tentu harus mengalami inovasi. Maka inovasi pendidikan dapat berupa produk, proses, pemasaran, organisasi, dan model pendidikan dalam rangka memperbarui segala aktivitas di dunia pendidikan. Apapun yang terkait dunia pendidikan, maka bisa kita lakukan sebuah inovasi. Yang jelas, inovasi dalam dunia pendidikan itu harus mampu mengubah dan mampu membawa pendidikan ke arah yang lebih baik, mencapai tujuan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Oke, maka apa manfaat inovasi pendidikan? Coba diungkapkan. Nanti bisa klik komen ya, bisa isi komentar. Coba teman-teman sekalian ungkapkan apa itu sebenarnya inovasi dalam pendidikan, manfaatnya apa sih? Oke, nanti kemukakan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kemudian temukan 5 hal dalam pendidikan yang menurut Anda itu sebuah inovasi. Kalau yang tadi yang kami contohkan itu masih bersifat umum. Coba telusuri, kita renungi bersama apa inovasi yang ada di dalam dunia pendidikan. Langsung mengarah pada sesuatu yang lebih konkret, yang lebih sudah praktis ya, sudah diterapkan oleh lembaga ataupun perseorangan dalam dunia pendidikan. Temukan 5 hal dalam pendidikan yang menurut Anda itu sebuah inovasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.